Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariksi dengan NPM 231055201066. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu analisis kejahatan komputer. Pendahuluan. Dalam era digital, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, teknologi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kriminal secara online. Kejahatan komputer, atau yang dikenal juga sebagai cybercrime, adalah bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk melancarkan aksinya. Kejahatan ini dapat berdampak pada individu, organisasi, hingga negara. Dalam 2 tahun terakhir, kasus-kasus kejahatan komputer semakin marak, mulai dari pencurian data pribadi, ransomware, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis. Dalam laporan ini, salah satu kasus kejahatan komputer akan dianalisis secara mendalam dengan memaparkan kronologi kejadian, metode yang digunakan pelaku, dampak yang ditimbulkan, langkah-langkah pencegahan, serta pembelajaran yang dapat diambil. Kronologi kejadian. Kasus yang dianalisis dalam laporan ini adalah insiden ransomware yang menyerang sebuah perusahaan multinasional pada tahun 2023. Insiden ini dimulai ketika seorang karyawan perusahaan menerima email phishing yang berisi lampiran berbahaya. Email tersebut tampak seperti komunikasi resmi dari mitra bisnis perusahaan, sehingga karyawan tersebut tanpa curiga membuka lampiran. Begitu lampiran dibuka, perangkat karyawan tersebut langsung terinfeksi malware yang kemudian menyebar ke seluruh jaringan perusahaan. Malware ini menenkripsi data perusahaan dan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk mata uang kripto untuk mendapatkan kunci deskripsi. Serangan ini menyebabkan gangguan operasional besar-besaran, termasuk terhentinya layanan kepada pelanggan selama beberapa hari. Metode yang digunakan pelaku yaitu pelaku menggunakan metode serangan berbasis ransomware yang diawali dengan teknik rekayasa sosial, atau disebut juga dengan social engineering, dalam bentuk email phishing. Email phishing ini dirancang dengan sangat meyakinkan, menggunakan logo dan bahasa yang mirip dengan komunikasi resmi perusahaan mitra. Begitu karyawan membuka lampiran, malware ransomware yang diaktifkan dan mulai mengenkripsi file di komputer yang terinfeksi. Selain itu, malware ini memiliki kemampuan untuk menyebar melalui jaringan lokal, sehingga seluruh sistem perusahaan ikut terdampak. Pelaku juga memanfaatkan mata uang kripto untuk mengaburkan jejak pembayaran yang membuat mereka sulit dilacak. Dampak terhadap korbannya, yaitu dampak dari serangan ini sangat besar. Pertama, secara finansial perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat gangguan operasional dan biaya pemulihan. Kerugian tersebut mencakup kehilangan pendapatan selama periode layanan terhenti, biaya untuk membayar tebusan meskipun pembayaran yang dianjurkan, serta biaya tambahan untuk memperkuat sistem keamanan perusahaan. Yang kedua, serangan ini juga merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnisnya. Pelanggan kehilangan kepercayaan dan beberapa mitra bisnis memutuskan hubungan kerjasama. Yang ketiga, serangan ini juga memberikan dampak psikologis bagi karyawan yang terlibat karena mereka merasa bersalah telah menjadi pintu masuknya serangan. Berikut langkah-langkah pencegahannya. Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, beberapa langkah pencegahan dapat dilakukan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan karyawan. Karyawan perlu diberikan pelatihan tentang cara mengenali email phishing dan ancaman cyber lainnya. Yang kedua, penerapan kebijakan keamanan. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan yang ketat seperti pembatasan akses jaringan dan penggunaan perangkat lunak anti malware. Yang ketiga, membackup data secara rutin. Membackup data yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan data meskipun terjadi serangan ransomware. Yang keempat, pemantauan jaringan. Sistem memantau jaringan yang canggih dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan sebelum serangan terjadi. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak berwenang. Perusahaan perlu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melaporkan dan menangani serangannya. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus di atas, dari analisis kasus ini, beberapa pelajaran penting dapat diambil.
Yang pertama, pentingnya kesadaran keamanan cyber di semua level organisasi. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan sistem keamanan cyber harus dianggap sebagai prioritas. Yang ketiga, ancaman cyber terus berkembang sehingga diperlukan upaya untuk berkelanjutan untuk meningkatkan pertahanan. Dan yang keempat, keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab tim IT tetapi juga seluruh karyawan dalam organisasi. Kesimpulan dari kasus di atas adalah kejahatan komputer merupakan ancaman serius di era digital saat ini. Kasus yang dianalisis dalam laporan ini menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan cyber terhadap perusahaan dan masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan pembelajaran dari kasus sebelumnya, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman cyber dan melindungi aset digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.